Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa rafa. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la ayyah sawallahi la ayyahyakum wallahi la ayyahyakullahu rajwa wallahi la ayyahyallahu rajulan ika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Sadaqallahu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Wakil Rektor UNISA Dr. Haji Hambali, Profesor Dr. Dato' Muhammad Fahrudin bin Abdul Mukti sebagai Dekan Fakulti Suluddin, Dr. Hilmi Baihaqi sebagai Ketua Hubungan Antarbangsa, serta seluruh sivitas akademika UNISA atas Universitas Sultan Syarif Ali. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Wakil Rektor UNISA dan seluruh pimpinan UNISA yang hadir pada saat ini atas waktu yang diberikan kepada kami yang mewakili dua lembaga, yaitu LKKN, Lembaga Kajian Khazanah Nusantara, saya ketuai, dan Formada. Sini hampir seluruhnya ini dari Formada, Forum Kerjasama Pimpinan Pondok Pesantren Alumni Darul Rahman. Jadi para masyayikh, para kiai yang hadir di sini, mereka semula belajar di ma'had yang sama, Ma'had Darul Rahman, tetapi sekarang mereka semua sudah punya ma'had masing-masing dengan tolabah yang banyak, ada yang sampai 4.000. Satu tolabah di ma'had beliau ini lebih dari 4.000, yang lain-lain juga banyak tolabahnya. Jadi kami semua, saya dan para masyayikh yang terhimpun di dalam Formada ingin mendapatkan banyak kesempatan belajar dari UNISA dalam kunjungan kali ini. Kemudian saya sendiri dari LKKN ini sejak lama memang banyak melakukan kajian tentang khazanah keilmuan Islam Nusantara. Nah, lembaga kami menemukan bahwa memang ada keterkaitan yang kuat di antara negeri-negeri Islam dalam masalah keilmuan, negeri-negeri Islam Nusantara maksud saya dalam masalah keilmuan. Sejak dulu di Indonesia, terutama Jawa, Patani, Malaysia, dan juga beberapa negeri di Kalimantan itu terkait satu sama lain dalam masalah keilmuan, satu sama lain saling belajar. Kami di Jakarta, di Indonesia maksud saya, sejak lama mengenal kamus yang cukup monumental, yaitu Kamus Al-Marbawi yang disusun oleh Syekh Idris Al-Marbawi dari Perak, Kuala Merbau. Itu sejak lama digunakan di Nusantara, di Indonesia maksud saya, sebelum orang menggunakan Kamus Mahmud Yunus. Walaupun Kamus Mahmud Yunus itu lebih awal sebenarnya, tetapi lebih dulu digunakan orang Kamus Al-Marbawi di Indonesia. Nah, kemudian di Malaysia sendiri dan di banyak tempat di Malaysia dan di Patani, saya dengar dan saya lihat sendiri sampai sekarang ini, di antara kitab yang paling banyak dipelajari di ma'had-ma'had di Patani, di Malaysia itu adalah dalam bidang
tasawuf itu diantaranya penawar bagi hati, yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandini, orang Mandailing, yang karya-karyanya sangat dikenal di Nusantara. Kemudian juga tokoh-tokoh yang lain seperti karangan Syekh Arsyad Al-Banjari, karya-karyanya juga digunakan secara luas di Nusantara ini. Ya, belum lagi di Malaysia yang kemudian tapi meninggalnya di Songkla, Syekh Abdul Samad Al-Palembani, yang mewakili 3 negeri karena beliau lahir di Indonesia di Palembang, ibunya dari Palembang tapi ayahnya dari Malaysia, dan kemudian banyak terlibat dalam dakwah dan pendidikan di Semenanjung, ya, terakhir di wilayah Kota di Darussalam. Jadi kaitan sejarah keilmuan dan pendidikan di Nusantara ini sangat kuat, satu sama lain saling belajar. Kemudian juga hubungan Nusantara dan masa keilmuan dengan Timur Tengah juga terjalin demikian kuat, tidak hanya dengan Mekah dan Hadramaut, dan dalam batas-batas tertentu dengan Mesir. Dulu pernah Syekh Basyuni Imran, mufti kerajaan Sambas Kalimantan, mengirim surat kepada Syekh Syakib Arslan, seorang pemikir, seorang intelektual besar di Timur Tengah, menanyakan kepada beliau kenapa umat Islam di dunia ini mengalami kemunduran sedangkan yang lain mengalami kemajuan, artinya non muslim mengalami maju. Nah, pertanyaannya itu seperti itu. Limada ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Limada ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa orang-orang muslim, kaum muslimin mundur sedangkan selain mereka maju? Nah, mungkin Syakib Arslan sangat tersentuh, sangat tertarik dengan pertanyaan ini sehingga beliau menulis kitab yang kemudian diberi judul itu dan menjadi sangat dikenal di dunia Islam, kitab yang berjudul Limada Ta'akhkharal Muslimun wa Taqaddama Ghairuhum. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani yang di Banten itu sangat masyhur, itu karya-karyanya bukan hanya dikenal di Nusantara tetapi juga di dunia Islam. Beliau yang dikenal sebagai Sayyid Ulama Hijaz itu mewarnai pemikiran keilmuan Islam di berbagai negeri. Dan ada satu nama saya rasa yang mungkin perlu jadi salah satu kajian kita karena menjadi pengikat dari berbagai tokoh-tokoh di studi Melayu ini, meskipun adanya di Mekah, yaitu Said Ahmad Zaini Dahlan. Said Ahmad Zaini Dahlan saya rasa perlu jadi satu tokoh yang menjadi kajian utama di Nusantara ini karena saya lihat tidak ada sanad ulama di Nusantara, bahkan juga di Asia Selatan, di Hadramaut, di Mekah, yang guru-gurunya mengalami zaman Said Ahmad Zaini Dahlan, yang dalam sanadnya tidak menyebutkan nama beliau, saya tidak pernah menemukan. Jadi kalau di bawah beliau mungkin orangnya berbeda-beda, tapi kemudian ke beliau, di atas beliau juga mungkin beda-beda, menyebutkan guru Said Ahmad Zaini Dahlan lain-lain, tapi Said Ahmad Zaini Dahlan selalu sebut orang, sehingga dia memang umdah ulama Mekah, benar-benar beliau selalu. Nah, jadi saya rasa begitu. Dan terkait juga dengan di Indonesia. Di Indonesia ada seorang tokoh besar yang juga mewarnai pemikiran Islam di Asia Tenggara ini. Namanya Said Abdullah Sadaqah Dahlan di Garut. Ulama yang meskipun orang Garut sendiri, orang Jawa Barat, orang Indonesia sampai saat ini tidak banyak tahu, tetapi orang ini tokoh besar yang memiliki reputasi internasional, yang memiliki karya-karya besar di dalam berbagai disiplin ilmu. Jadi saya yakin penting sekali kita mempelajari tentang tokoh-tokoh yang terkait dengan perkembangan dengan sejarah dan perkembangan keilmuan dan pendidikan di Nusantara ini. Hanya terakhir saya ingin sedikit menyampaikan sesuatu yang barangkali bisa menjadi pendorong kita juga. Ada banyak data-data di dalam sejarah ini yang memang seringkali diterima padahal
itu masuk dalam kategori al-akhta asy-syai'ah. Ya, itu kesalahan yang sudah tersebar luas. Contohnya Said Ahmad Zaini Dahlan itu fotonya tersebar, padahal itu bukan foto beliau. Foto yang tersebar luas di Google tentang itu disebut foto Said Ahmad Zaini Dahlan itu bukan foto beliau, tetapi itu adalah foto Zaini Dahlan bin Sadaqah, Zaini Dahlan bin Abdullah bin Sadaqah Dahlan. Sadaqah ini bersaudara dengan Said Ahmad Zaini Dahlan, jadi cucu dari saudara Said Ahmad Zaini Dahlan. Kemudian juga nama Said Ahmad Zaini Dahlan banyak orang menyebutkan Zaini Dahlan saja. Dari itu keliru, karena harus menyebut Said Ahmad Zaini Dahlan. Ada kebiasaan dalam penamaan yang berbeda di negeri-negeri Melayu dengan di Timur Tengah. Kalau di negeri-negeri Melayu, nama Ahmad, nama Muhammad itu jadi satu nama awal orang. Muhammad Firdaus boleh disebut Muhammad, boleh dipanggil Firdaus. Tapi kalau di Timur Tengah, nama Muhammad, nama Ahmad memang namanya. Said Muhammad Al-Maliki, Said Muhammad Ali Al-Maliki tentu tidak bisa disebut Ali Al-Maliki, karena Ali Al-Maliki adalah ayahnya, harus disebut Said Muhammad. Nah, ini diantara al-akhta asy-syai'ah saya rasa yang banyak kita temukan, dan mudah-mudahan itu menjadi dorongan kita untuk semakin banyak mengkaji masalah-masalah sejarah di Asia, di negeri-negeri Melayu ini, yang memang juga mewarnai kehidupan sejarah pemikiran keislaman di berbagai kawasan di dunia Islam. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan, sekedar sambutan, ucapan terima kasih kepada tuan rumah Ustaz Sultan Syarif Ali mewakili Formada, Forum Kerjasama Pimpinan Pesantren Alumni Darul Rahman, yang diketuai oleh Kiai Haji Mustafa Mugni, dan dari lembaga saya sendiri, Lembaga Kajian Khazanah Nusantara, yang pada tahun 2015 pernah 2016 pernah berkunjung ke sini juga. Pada waktu itu wakil rektornya Dr. Hussein. Jadi Dr. Hussein. Jadi itu sedikit yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas penerimaan dan penyambutan yang luar biasa, sangat menggembirakan, membanggakan kami ini. Kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang akur, kurang pada tempatnya dari rombongan kami semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.